Hai anak-anak, salam jumpa. Bahagia dan sehat selalu ya. Setelah kita mempelajari beberapa volume bangun ruang, ada kubus, balok, prisma tegak segitiga, dan limas. Nah, sekarang mari kita mempelajari volume bangun ruang bersisi lengkung. Ada kerucut, ada tabung, dan juga ada bola ya. Nah, kita lihat bangun tabung dan kerucut. Besar sisi alas tabung sama besar dengan sisi alas kerucut. Tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Nah, tentukan perbandingan kedua volumenya. Anak-anak masih ingat yang lalu ya? Kita pernah membandingkan kedua bangun yang sisi alas dan tingginya sama. Coba bangun apa anak-anak? Benar ya, prisma siku-siku dengan limas segi 4 ya. Masih ingat tentu anak-anak perbandingannya ya, berapa kalinya. Nah, sekarang kita amati. Ayo kita mencoba. Nah, ini temanmu mempraktikkan menggunakan biji kacang hijau yang dituangkan ke kerucut ya. Jadi biji kacang hijau dituangkan ke kerucut sehingga kerucutnya penuh berisi kacang hijau, lalu dituangkan ke tabung ya. Satu kali dituangkan, tabungnya baru berisi kacang hijau sedikit ya. Kemudian kerucutnya diisi kembali kacang hijau. Tuangkan lagi dua ya, dituangkan kedua kalinya. Apakah sudah penuh? Oh, ternyata belum ya. Kita isi lagi kerucutnya dengan kacang hijau sampai permukaannya sungguh penuh. Sudah penuh, dituangkan lagi ke tabung anak-anak. Apakah tabung ini penuh dengan kacang hijau? Nah, kita amati, kita lihat. Ternyata tabung akan terisi penuh setelah menuangkan biji. Kalau di sini biji kacang hijau ya, bisa juga biji lainnya sebanyak 3 kali kerucut. Ingat anak-anak ya. Jadi tabung ini setelah diisi dengan kacang hijau, 1 kali kerucut masukkan, 2 kali, 3 kali. Setelah 3 kali ternyata penuh. Jadi perbandingannya berapa kali anak-anak? Volume tabung adalah 3 kali dari volume kerucut. Atau kebalikannya anak-anak. Volume kerucut berapa ya? Ya benar, 1/3 dari volume tabung ya. Jadi yang besar yang mana? Tabung lebih besar ya. Yang kecil yang mana? Kerucut ya. Jadi ingat anak-anak, jadi volumenya tabung besarnya 3 kali dari volume kerucut. Kebalikannya, volume kerucut 1/3 dari volume tabung ya. Kita lanjut, lihat kembali. Nah, kita lihat kembali untuk volume tabung ya. Untuk volume tabung, bawahnya berbentuk lingkaran, atasnya juga sama lingkaran. Maka untuk mencari volume, luas alas dikalikan tinggi. Karena tutupnya juga masih berbentuk lingkaran ya. Nah, alasnya berbentuk apa ya? Oh ya, lingkaran, maka luas lingkaran kalikan tinggi. Masih ingat anak-anak ya luas lingkaran? Kan kita sudah mempelajarinya ya. Ya, benar ya. Luas lingkaran I kali jari-jari kali jari-jari kalikan tinggi. Maka volume dari tabung luas lingkaran kalikan tinggi, volume sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari kalikan tinggi. Nah, anak masih ingat bilangan untuk pi ya. Untuk pi itu kalau bilangannya kelipatan 7 kita gunakan 22/7.
Kalau ukurannya bukan kelipatan 7, kita gunakan 3,14. Nah, sekarang kalau rumus mencari volume kerucut, coba kita amati. Kerucut dengan tabung, alasnya sama-sama lingkaran. Yang berbeda, kalau ini menuju satu titik puncak. Masih ingat anak-anak ya, mencari volume bangun ruang yang menuju satu titik puncak. Selalu dikalikan sepertiga tinggi ya. Limas juga kan sama ya, kali sepertiga tinggi luas alasnya. Nah ini sama anak-anak, volume kerucut, ini bangun ini kan namanya kerucut ya, sama dengan luas alas. Nah ini alas, kalikan sepertiga tinggi, atau dikalikan tinggi per 3 ya. Volume, karena bentuknya lingkaran, luas lingkaran kalikan sepertiga tinggi. Nah luas lingkaran sama dengan yang tadi, volume sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari kalikan tinggi per 3. Jadi bedanya tabung dengan kerucut, kalau tabung luas alas kali tinggi saja, karena alas tutupnya masih berbentuk lingkaran. Sedangkan kerucut, luas alas kalikan tinggi per 3 atau sepertiga tinggi ya. Dimana pi masih diingat ya, 22 per 7 atau 3,14. Coba sejenak dipahami untuk mencari volume tabung dan volume kerucut. Nah, kita lihat kembali sebuah tabung, luas alas dan tingginya sama dengan kerucut. Nah, ini alas dan alas sama, tinggi dan tinggi sama. Jika volume tabung 8100 cm3 yang tabung ini ya, itu kan besar volume kerucut. Ingat ya, tabung yang besar, kerucut yang kecil. Maka volume kerucut sepertiga dari volume tabung. Tadi kita sudah buktikan dengan menggunakan biji kacang hijau ya. Maka volume kerucut sama dengan sepertiga dikalikan 8100 cm3. Maka 8100 bagi 3 menjadi 2700 cm3. Volume kerucut adalah 2700 cm3. Pahami? Contoh kedua. Nah, ini masih sama. Sebuah tabung luas alas dan tingginya sama dengan kerucut. Jika volume kerucut 12.000 cm3, tentukan besar volume tabung. Ingat, kerucut yang kecil 12.000 cm3. Tabung berapa kalinya? Ya, benar ya. Volume tabung 3 kali volume kerucut. Maka volume tabung 3 kali 12.000 cm3. Volume tabung adalah 36.000 cm3. Jadi kalau diketahui volume kerucut, mencari volume tabung maka 3 kalinya. Kebalikannya, kalau diketahui volume tabung, ditanya volume kerucut yang kecil, maka sepertiganya. Ya, dipahami dulu anak-anak. Kita lanjut menggunakan ukuran yang ada. Nah, ini tabung ya. Dengan ukuran diamati lagi. Ini 28 cm. Kalau dari ujung ke ujung kita sebut apa ya? Betul, diameter ya. Diameter 28 cm. Kalau gitu, radiusnya atau jari-jarinya berapa anak-anak? Ya, benar ya. Kalau diameter 28 berarti jari-jarinya setengahnya. Atau ini dibagi 2. Itu 14 cm ya. Tingginya udah jelas 25 cm. Kita masukkan ke rumus di sini. Volume dari tabung luas alas kali tinggi. Volume luas lingkaran kalikan tinggi. Nah, alasnya bentuk lingkaran. Nah, luas lingkarannya pi kali jari-jari ke jari kali tinggi. Jari-jarinya bukan 28 anak-anak, tetapi berapa? Ya, 14 kan separuhnya ya. Jadi kita berpikir cerdas ya. Bukan asal angka yang ada dimasukkan, tapi kita lihat, oh ini diameter, oh yang diminta jari-jari, berarti dibagi 2, maka 14 cm kali 14 cm. Kalikan tinggi tabung 25 cm. Udah dihitung anak-anak. Hitung yang teliti. Dibagi 7 ini 1,
dibagi 7 ini 2. 22 kali 2, 44 cm. Kali 14 cm kita tulis lagi. Kali 25 cm kita tulis lagi. Nah, dihitung 44 kali 14, 616 cm persegi. Kalikan sama 25 cm. Hitung kembali. Menjadi 15.400. Maka volume tabung adalah 15.400 cm kubik. Teliti saat menghitung anak-anak supaya menemukan jawaban yang benar. Untuk menghitung luas lingkaran, sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jadi anak-anak mengingat kembali dan menggunakan dengan benar ya. Nah, sekarang contoh kedua ini bangunnya kerucut. Bedanya apa ya? Sama-sama volumenya itu luas alas kalikannya tinggi per 3. Kalau tadi dikalikan tinggi saja. Ini kali tinggi per 3. Nah, kita masukkan rumusnya. Volume sama dengan luas alas ke sepertiga tinggi. Volume sama dengan luas lingkaran, karena alasnya berbentuk lingkaran, kali sepertiga tinggi. Volume sama dengan lingkarannya apa rumusnya? Ya, benar ya. P kali R kali R. Kalikan tinggi per 3. Kenapa per 3? Sebab ini bangunnya lancip menuju satu puncak. Kita bandingkan juga kan, ini sepertiga, volumenya sepertiga dari tabung ya. Nah, kita masukkan ukuran 7. 7 ini sudah jari-jari anak-anak. Tinggal masukkan 22 per 7 kali 7 kali 7. Kalikan tingginya 24 cm per 3. Udah kita hitung. 7 sama 7 coret habis ya bagi 7. Tinggal 22 cm dikali sama 7 cm yang ini tulis lagi. Nah, 24 cm dibagi 3 menemukan 8 cm tulis di sini. Ini dihitung 22 kali 7, 154 cm persegi. Kalikan sama 8 cm. Maka volume kerucut adalah 1232 cm kubik. Amati kedua contoh ini, baik mencari volume tabung maupun mencari volume limas. Kalau volume tabung, luas alas tinggal kali tinggi. Kalau volume limas, luas alas kali sepertiga tinggi. Tinggi dibagi 3. Udah masukkan bilangannya dan hitung yang teliti. Nah, kita lihat kembali. Di sini kita lihat ukuran 20 cm ini merupakan diameternya. Berarti jari-jarinya berapa ya? Jari-jari kan dari pusat ke tepi ya. Maka setengahnya yaitu 20 cm dibagi 2, 10 cm, betul ya. Jadi volume sama dengan luas alas ke tinggi, volume sama dengan luas lingkaran dikalikan tinggi. Rumus luas lingkaran ditulis Pi kali jari-jari ke jari-jari kalikan tinggi tabung ya. Nah, sekarang kalau 10 cm bukan kelipatan 7, maka yang dipakai 3,14 ya. 3,14 ke 10 cm ke 10 cm. Kalikan tinggi 22 cm, terus ini 22. Nah, ini dihitung kali 10 geser 1 ya. Kali 10 lagi geser lagi. Maka 314 cm persegi. Atau kita sudah pernah mempelajari 3,14 artinya apa anak-anak? Belakang koma 2 angka? Ya, 314 per 100. Kalikan 10 ke 10 kan 100. 100 sama 100 dibagi tinggal 1, maka hasilnya 314 cm persegi. Ini sudah sering kita pelajari sebelumnya ya. Kalikan sama 22 cm. Dihitung teliti, maka volume tabung adalah 6.908 cm kubik. Di sini penggunaan bilangan pi-nya 3,14 karena diameternya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Maka dipakai 3,14 ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini juga sama anak-anak. Ini jari-jari udah diketahui 10 desimeter. Tinggi kerucut 27 desimeter. Masukkan rumus volume kerucut. Volume sama dengan luas alas ke sepertiga tinggi. Sepertiganya jangan lupa ya. Volume sama dengan luas lingkaran kali sepertiga tinggi. Nah, alasnya berbentuk lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran.
Pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi per 3. Nah, jari-jari diganti dengan 10 desimeter, masukkan ke sini. 3,14 ke 10 desimeter ke 10 desimeter. Kalikan, tingginya kan 27 ya. 27 desimeter per 3. Karena lancip menuju satu titik puncak. Nah, ini hasil kalinya berapa? 314 desimeter persegi. Kalikan dengan 27 dibagi 3 kali 9 desimeter. Maka volume ini kerucut adalah 2826 desimeter kubik. Nah, perhatikan anak-anak, bedakan antara tabung dengan kerucut. Kalau tabung luas lingkaran kalikan tinggi, kalau kerucut luas lingkaran kalikan tinggi per 3. Jadi per 3-nya itu sangat penting dan dihitung yang teliti. Nah, penggunaan pi-nya bisa 22 per 7, bisa 3,14. 3,14 jika jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, kita lihat kembali. Kita ingat kembali untuk mencari volume tabung. Rumusnya luas alas kali tinggi. Alasnya pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Nah, sekarang luasnya ketahui. Sebuah tabung, luas alasnya 450 cm persegi dan tingginya 40 cm. Tentukan volume tabung. Nah, tinggal masukkan anak-anak. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya tinggal kita ganti ukuran dengan 450 cm persegi. Kalikan 40 cm. Maka volume tabung hasil kalinya 18.000 cm kubik. Jika luas alas sudah diketahui, tinggal kita hitung. Nggak perlu cari jari-jarinya berapa atau pi-nya yang mana, langsung kita masukkan saja. Ya. Contoh berikutnya kita lihat lagi kerucut. Nah, sebuah kerucut luas alasnya 630 cm persegi. Ini juga luas alas diketahui. Dan tingginya 50 cm. Tentukanlah volume kerucut. Nah, volume kerucut sudah mesti diingat ya. Luas alas ke tinggi per 3 atau sepertiga tinggi. Nah, luas alas sudah ada, dimasukkan saja ke sini. 630 cm persegi kali 50 cm per 3. Nah, ini 50 cm per 3 itu nggak bisa bilangan bulat tapi pecahan. Kita coba 3-nya dengan 630. Bagi 3 ini 1, dibagi 3 ini ya 210 cm persegi kalikan 50 cm. Maka volume kerucut 10.500 cm kubik. Coba diamati kedua contoh ini anak-anak. Jadi kalau luas alasnya sudah ada, tinggal dimasukkan saja. Jika belum ada, dihitung menggunakan rumus luas lingkaran. Lebih mudah bukan? Kita amati bola. Nah, untuk mencari volume bola, rumusnya 4/3 kali pi kali jari-jari kali jari-jari kali jari-jari. Ini jari-jarinya ada 3 kali ya. Jadi, kalau luas lingkaran pi kali jari-jari ke jari-jari. Ini ada lagi kali jari-jari. Jadi, diingat yang teliti. Diingatkan, volume bola 4/3 kali pi. Ingat pi-nya itu bisa 22 per 7, bisa 3,14 ya. Kalikan jari-jari, kali jari-jari, kali jari-jari. Atau kalikan jari-jari pangkat 3 ya. Dengan luas permukaan bola 4 kali pi kali jari-jari kali jari-jari. Atau 4 kali luas lingkaran ya. 4 kali pi ke jari-jari ke jari-jari. Kalau separohnya ini dibagi 2. Kalau luas permukaan setengah bola. Nah, 2 kali pi kali jari-jari. Coba diingat sejenak. Mencari volume bola maupun luas permukaan bola. Nah, kita coba untuk mencari volume bola. Sebuah bola ini ya, dengan jari-jarinya 7 cm.
Nah, volume bola rumusnya seperti ini. Kita tulis volume 4/3 kali pi ke jari-jari ke jari-jari ke jari-jari. Nah, jika jari-jarinya 7 cm, maka ini 4/3 ke 2/7 kali 7 cm ke 7 cm ke 7 cm. Nah, dihitung anak-anak. 7 dengan 7 dibagi 7 bagi 7 habis ya. Tinggal 22 cm. Terus yang kedua ini 7 kali 7 49 cm persegi. Udah dihitung. 4/3 ke 22 cm kali 49 cm persegi. Nah, 22 kali 49 ya 1078 cm kubik. 4/3 dari 1078 cm kubik. 4 dikalikan 1078 4312 per 3 dibagi 3 artinya ya 4312 dibagi 3 dihitung yang benar 1437 masih punya sisa 1 maka 1/3 cm kubik ya. Amati cara penggunaan rumus untuk mencari volume bola. Jika jari-jarinya 7 masukkan 7 kali 7 kali 7 udah dihitung dilanjutkan sehingga menemukan volume bola 1437 1/3 cm kubik ya. Ingat pi-nya 22/7 atau 3,14 ya. Sekarang kita lihat untuk luasnya. Luas permukaan bola rumusnya 4 kali pi kali jari-jari kali jari-jari. Jika jari-jarinya 7, masukkan 7 di sini. Kali 7 kali 7. Nah, 4 kali 22/7 kali 7. Bagi 7 1, bagi 7 1. Maka ini 22 cm. Kali sama 7 cm. 4 kali 22, 88. Kalikan sama 7. Maka luas permukaan bola 616 cm persegi. Jadi satuan untuk luas persegi, satuan untuk volume kubik. Coba dipahami anak-anak untuk mencari volume maupun luas bola. Nah, kita ingat rumus untuk mencari volume tabung, luas alas dikalikan tinggi. Luas lingkaran kalikan tinggi. Pi kali jari-jari kali jari-jari kalikan tinggi. Tinggi dari tabung. Bangun yang kedua, tadi kita belajar kerucut. Nah, volume kerucut, luas alas dikalikan sepertiga tinggi, karena menuju satu puncak. Nah, luas alasnya bentuk lingkaran, maka luas lingkaran dikalikan sepertiga tinggi. Nah, lingkarannya pi kali jari-jari kali jari-jari, kalikan tinggi per 3. Ya. Bangun yang ketiga, kita ingat tadi bola ya. Mencari volumenya ingat 4/3 kali pi kali jari-jari kali jari-jari dikalikan lagi dengan jari-jari ya. 4/3 kali pi kali jari-jari kali jari-jari kali jari-jari. Nah, lihat lagi di sini luas permukaan bolanya 4 kali pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, penelitian penggunaan jari-jari yang tepat ya. Ini 4 kali luas lingkaran, 4 kali pi kali jari-jari kali jari-jari. Kalau volumenya 4/3 kali pi kali jari-jari pangkat 3. Jari ke jari-jari ke jari-jari. Dimana pi-nya 22/7 jika kelipatan 7 bilangannya. Atau 3,14 jika bilangannya bukan kelipatan 7. Coba anak-anak ingat sejenak ketiga volume bangun ruang sisi lengkung ini. Baik untuk mencari volume tabung, baik untuk mencari volume kerucut, maupun volume bola. Ingat, tidak sampai tertukar anak-anak. Terima kasih anak-anak, kalian telah belajar bersama Ibu. Kalian banyak berlatih, pasti bisa. Semangat! Selamat belajar!